Minasan, konnichiwa. Kyo wa o genki desu ka? Bertemu lagi dengan Hanifa di channel Belajar Bahasa Jepang. Yuk! Di video kali ini kita akan bahas tentang huruf yang digunakan di Jepang. Nah, kurang lebih di Jepang menggunakan 4 jenis huruf. Yang pertama ada hiragana, katakana, kanji, dan romaji. Banyak juga ya jenis huruf yang digunakan di Jepang. Apa semua huruf itu digunakan? Ya. Apakah ada fungsi tertentu dari huruf-huruf tersebut? Ya. Hiragana digunakan untuk menulis kata-kata yang berasal dari Jepang asli. Katakana digunakan untuk menulis kata-kata serapan, semua kata yang berasal dari luar Jepang. Kanji digunakan sebagai simbol dari kata yang ditulis menggunakan hiragana. Sementara romaji, ya seperti yang kita tahu, itu untuk mempermudah orang asing dari luar Jepang untuk membaca tulisan Jepang. Hari ini kita akan fokus dulu ke huruf hiragana. Berikut tabel hiragananya. Tabel hiragana terdiri dari huruf vokal A, I, U, E, O, kelompok K, S, T, N, H, M, Y, R, W, dan N. Cara bacanya cukup mudah, kita tinggal menyesuaikan antara huruf vokal A, I, U, E, O dan huruf-huruf konsonan yang tadi. Contohnya K, kakiku keko, S, sashisu seso, T, tachitsu teto, N, naninu neno, H, hahifu heho, M, mamimu memo, Y, yayuyo, R, rariru rero, W, wa, wo, N, N. Oke, di kelompok S, sa, shi, su, se, so, hati-hati untuk pengucapan shi-nya, dia agak tebal ya, shi. Jadi sa, shi, su, se, so. Oke, berikutnya untuk huruf-huruf ini, kelompoknya T, ta, ci, tu, te, to. Jadi bukan ta, ti, tu, te, to, tapi ta, ci, su, te, to. Kemudian untuk huruf ini, kelompok H. Nah, ha, hi, fu, he, ho. Jadi bukan ha, hi, hu, he, ho, tapi ha, hi, fu, he, ho. Jado desu ka? Tabel hiragana tadi mudah diingat kan? Nah, berikut ini huruf-huruf hiragana yang menggunakan teng-teng dan maru. Apa itu teng-teng dan maru? Supaya lebih jelas, kita lihat tabel berikut. Nah, ini dia tabel hiragana yang menggunakan teng-teng dan maru. Nah, teng-teng itu apa? Teng-teng itu seperti tanda kutip ya. Tanda kutip, dia istilah bahasa Jepangnya dakuong, dan maru itu tanda lingkaran seperti derajat. Istilah bahasa Jepangnya handakuong. Huruf hiragana yang menggunakan teng-teng dan maru ini sebetulnya bentuknya sudah ada di tabel sebelumnya. Nah, bisa kita lihat G itu dari kakiku keko menjadi gagigu gego. Z itu dari yang S ya, menjadi za, ji, zu, ze, zo. D itu dari T, jadi da, ji, zu, de, do. B itu dari H, jadi babi, bu, bebo. Dan P dari H juga, papi, pu, pepo. Huruf dasar oke. Teng-teng dan maru oke. Apa setelah ini masih ada lagi? Masih. Berikutnya adalah huruf yang menggunakan kombinasi ya, yu, yo kecil. Ini dia. Hiragana dengan kombinasi ya, yu, yo kecil. Kyakyukyo, shashusho, chachucho, nyanyunyo, hyahyuhyo, miamiumyo, riaryuryo, gyagyugyo, jajujo, biabiubyo, piapiupyo. Semua huruf yang berkombinasi dengan ya, yu, yo kecil adalah semua huruf yang ada di baris I.
Jadi yang asal hurufnya dari ki, shi, ci, ni, hi, mi, ri, gi, ji, bi, dan pi. Ja, minasang, do desu ka? Sampai sini gimana? Cukup banyak ya ternyata. Nah, setelah ini masih ada lagi huruf yang menggunakan double konsonan dan double vokal. Wah, ada lagi. Ada. Tapi untuk secara bentuk sih dia sama dengan huruf yang lain, hanya saja bagaimana kita menggunakan double konsonan dan double vokal dalam sebuah kata. Hai, oke. Untuk double konsonan menggunakan huruf ini, huruf kecil. Nah, contoh katanya adalah rappa, niki. Nah, jadi si huruf kecil ini di sebelum huruf yang akan menjadi ganda. Sementara untuk vokal ganda menggunakan huruf itu sendiri. Misalnya, untuk menggandakan pelafalan A, kita gunakan A kembali, seperti contohnya okasang. Untuk menggandakan pelafalan huruf I, kita juga gunakan I kembali, seperti contoh oji-sang. Untuk menggandakan pelafalan U, kita gunakan U kembali, seperti gyunyu. Untuk menggandakan pelafalan E, kita gunakan I setelah huruf E. Contoh, gakse. Untuk penggandaan huruf O, dan untuk penggandaan pelafalan O, kita gunakan U di belakang pelafalan O tersebut. Contohnya, oto-sang. Satu lagi materi tentang huruf hari ini, yaitu adalah penggunaan huruf en. Oke. Huruf en ini yang dia independen ini ada di berbagai macam kata. Nah, tapi pelafalannya tidak selalu en. Terkadang dia terdengar seperti terkadang terdengar seperti eng. Nah, tergantung di mana letak dia berada dan ada di kata apa. Contohnya yang menggunakan pelafalan eng ada di kata ini, sumimasen. Nah, jadi kata ini tidak dibaca sumimasen, tidak. Tapi diucapkannya sumimasen. Oke. Berikutnya, untuk yang pelafalannya terdengar seperti ada di kata ini, bimbo, sampo. Nah, jadi bukan binbo ataupun sanpo, tapi lebih ke M. Nah, adapun ketika dia dibaca jelas, misalnya di contoh kata ini, konnichiwa. Seperti itu. Dan masih banyak kata lainnya, minasang bisa cari tahu melalui internet, kamus, dan lain sebagainya. Ya gitu deh. Ja, setelah minasang mengetahui rambu-rambu yang berkaitan dengan bahasa Jepang, kata-kata dalam bahasa Jepang, semoga minasang bisa lebih berhati-hati lagi ketika menggunakan kata, karena salah panjang dan pendek itu bisa fatal artinya. Obasang, obasang, oto, oto, seki, seki. Nah, lumayan ya perbedaannya. Ja, minasang, kyou no benkyou wa dou desu ka? Muzukashii desu ka? Kantan desu ka? Kalau begitu, video kali ini kita cukupkan sampai sini dulu. Semoga kita bisa bertemu lagi di video berikutnya. Kiwa koremade desu. Mata ne.